Saya beri judul Jam Dinding Kedatangan Tuhan dan Kuota Keselamatan. Semakin susah peperangan rohani semakin mengerucut. Ketika 1 juta di Nigeria bertobat, good luck my friend untuk anakmu atau saudaramu. Makanya itu nanti yang masuk kerajaan sorga yang berebut, bukan yang leye-leye kaki dan berkata, shera-shera whatever will be. Kalau papa terima Tuhan tahun ini ya gak apa-apa, kalau enggak gimana terserah. Gak bisa, we have a job to do. Belum lagi kita gak tahu kapan mati. Makanya itu Tuhan bilang carilah kerajaan sorga. Di samping pekerjaan Anda dan profesi, jangan lupakan kebenarannya. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saya beri judul Jam Dinding Kedatangan Tuhan dan Kuota Keselamatan. Ada banyak yang harus saya cover di ibadah ini. Tadi di ibadah sebelumnya, saya hanya berhasil menyelesaikan 12 ayat saja. Jadi sekarang langsung kita mulai di Roma 11 ayat 13. Masih bicara tentang Israel ini. Roma ini unik sekali. 8 pasal pertama nggak ada Israel-Israelan gimana. Tiba-tiba pasal 9 berubah warna. Semua ini bersambung sebenarnya. Paulus gak pernah iseng mengajarkan. Yang ibadah ke-1 tadi saya melemparkan sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan sudah menolak Israel? Lalu mulai bicara tentang umat pilihan Allah di perjanjian lama. Sekarang yang disebut Israel rohani adalah gereja perjanjian baru. Yang terdiri dari Yahudi atau non-Yahudi. Tapi zaman dulu eksklusif. Hanyalah bangsa Israel. Keturunan atau ras Yahudi saja yang dipilih. Lalu Paulus membahas berikut-berikutnya pasal 10 juga. Di sana saya tunjukkan takdir Allah dan pilihan manusia. Lalu kebaktian sebelumnya ini saya banyak sekali cover topik tentang pemulihan Israel yang berhubungan dengan pemulihan kita. So it's very important for us to understand Israel itu apa hubungannya sih? Hubungannya lebih erat daripada yang Anda kira. Ginilah, kalau Tuhan ninggalkan Israel, Anda patut curiga, jangan-jangan Tuhan akan meninggalkan gereja. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia. Karena itu ikut Yesus paling aman. Karena Yesus teruji, terbukti. Sejak Adam dan Hawa, Allah kita tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dia janji, dia pasti tepati. Abraham sudah mati, dia masih pelihara keturunannya ribuan tahun kemudian. Apalagi anak cucu kita, why worry? Properti mereka aja dijaga, dipelihara, tanah perjanjian namanya. Masa jeripayah kita akan menguap sia-sia? Pekerjaan bisa bangkrut. Tapi fondasi pekerjaan itu jikalau Anda berdoa. Kalau dibangun di atas dasar janji. Janji Tuhan tidak pernah bangkrut di hidupmu. Apapun yang runtuh bisa dibangun kembali. Apapun yang Anda bangun dengan doa. Dan kalau itu di atas perjanjian dengan Allah. Whatever destroyed. Apapun yang telah seolah-olah runtuh. Akan dibangun di tempat asalnya. Israel itu penting sekali. Karena Israel itu menunjukkan Allah perjanjian. Waktu saya lihat Israel saya terhibur. Saya berkata begini, kalau mereka tidak ditolak, aku juga tidak. Kalau anak cucu keturunan mereka dipelihara ribuan tahun kemudian yang gak kenal Abraham, yang gak hormat sama Musa, yang gak tahu Yosua, yang keturunan Daud sih. Tetapi sama sekali gak seperti Daud yang hatinya cinta Tuhan. Mereka tetap dipelihara sampai hari ini. Israel kecil itu gak bisa dimusnahkan gara-gara perjanjian Tuhan dengan Abraham. Look at that. Karena itu jangan pernah nilai hidupmu dengan sekarang saja. Apa yang terjadi hari ini. Tolong gali sumur lamamu. Kalau sumur itu perjanjian. Ingat kasihnya. Ingat keperbuatannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Ingat kembali. Kita jangan seperti kacang yang lupa kulitnya. Jangan lupa kita dipahat dari gunung batu. Wujudnya bisa kena badai taufan, bisa kena gempa bumi. Kalau kita memahat sesuatu wajah manusia, contohnya hidungnya bisa patah. Hidung yang patah, asal itu patahnya di atas batu. Batu karang yang teguh, itu masih bisa nanti diukir lagi, muncul hidung baru. Satan cannot destroy you, life cannot destroy you if you belong to Jesus.
Kalau kita milik Yesus Kristus, kita tidak bisa dihancurkan, tidak bisa diruntuhkan. Yang percaya katakan amin. Makanya apapun bisa dipulihkan. Asal kita percaya. Nah sekarang kita langsung bicara kita langsung mulai di ayat 13, saya jelaskan ya. Masih seputar Israel, nanti kita bicara tentang jam dinding kedatangan Tuhan. Itu ternyata salah satunya adalah Israel dan bangsa-bangsa lain yang mengalami kebangunan rohani sekarang. Ayat 13, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, kata Paulus, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan orang Yahudi hari ini akan Kristus, berarti pendamaian bagi dunia. Orang Yahudi nolak Yesus. Makanya sekarang kebangunan rohani terjadi di Indonesia, di Asia, di Afrika, di Amerika. Sebab jika penolakan orang Yahudi, ras Yahudi akan Kristus berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang-orang mati? Luar biasa enggak? Kita ini kecipratan berkat. Israel menolak Injil, Injil diberitakan kemana-mana. Cerita Paulus kan begitu. Paulus itu kan ditolak sama bangsa Yahudi. Makanya dia mengebaskan debu dari kaki. Lalu dia berkata, to the Gentiles I'm going. Nah, kepada orang-orang non-Yahudi aku akan pergi. Lalu dia bawa Injil ke Turki. Dia bawa Injil pelan-pelan ke arah barat waktu itu. Timur belum diinjili. Dia mencoba pergi ke Asia, Bitinia, mau nembus ke sana, Afghanistan, atas sana, Irak, Iran. Terus sana kan India. Terus lagi sini kan Southeast Asia, Asia Tenggara. Atau Asia Utara sana, China, Taiwan, Jepang, Korea. Nggak sampai ke situ, udah mati dulu. Tapi Injil sudah sampai ke Spanyol, tahu nggak? Nanti minggu depan itu lebih fun. Minggu depan itu saya akan bicara salah satu judul khotbah yang saya akan sampaikan di kitab Roma nanti adalah antara Yerusalem dan Spanyol. Ada banyak cerita. It's getting more and more interesting. Dan dia membawa Injil sampai Spain. Dia membawa Injil sampai ke Italia, ke Roma. Luar biasa. Negara-negara Paulus ditolak. Akhirnya kita yang terciprat berkat. Itulah sebabnya hari ini Tuhan membawa kebangunan rohani diizinkan terjadi di bangsa non-Yahudi. Salah satunya juga untuk membangkitkan cemburunya umat pertama pilihan Allah. Tahukah kebangunan rohani kita ini bukanlah finalenya. Suatu saat gereja akan diangkat. Injil akan kembali ke Yerusalem. Penutupan era Injil nanti suatu hari di kitab Wahyu itu di kalangan Yahudi. Indonesia bukan kebangunan rohani terakhir, Asia juga bukan. Makanya kita itu tahu nggak, kita ini kecepit di tengah. Jangan main-main. Kita ini ada tanggal kadaluarsanya. Ada pengangkatan yang akan terjadi. Kan kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Berarti kita itu ada timeline-nya. Tidak forever. Nikmati selama tanah itu ada airnya. Nikmati selama tanah itu subur. Bertumbuhlah. Celakalah di masa kairos atau waktu ilahi bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu kita-kita yang dilanda Injil ini separuh-paruh, setengah-setengah dan suam-suam kuku. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip ini keburu apa sih? Terburu-buru apa? Tergesa apa sih? Saya bilang, kalau kita hidup dalam waktu kita ya kita santai saja. Tapi kalau kita tahu kita itu bagian daripada sejarah yang Allah sedang kerjakan di dunia. Kita itu bagian daripada roda yang berputar dan semua ini akan berakhir di satu titik. Tidak berputar-putar selama-lamanya. Jangan sia-siakan kehidupan. Jangan sia-siakan. Waktu kita terbatas, belum lagi kita nggak tahu kapan kita akan mati. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, kata Paulus. Untuk bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati sesama bangsaku, supaya dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Orang Kristen tidak boleh menganggap remeh perkataan Paulus. Bahwa kita adalah bagian mata rantai kebangunan rohani. Next setelah kita, bangsa-bangsa non-Yahudi ini, Injil harus kembali ke tempat asalnya. Masa anugerah not forever. Bagi setiap individu, suatu saat kita akan berhenti waktu, meninggal dunia namanya. Tapi sekalipun kalau kita tidak meninggal dunia, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan angkat kaki Dian. Makanya itu selama kita masih berada dalam kebangunan rohani, run as fast as possible. Dengan gereja, I'm not opening a club. Ada orang berkata yang penting gereja itu gini-gini aja. Saya nggak mau, karena gereja bukan klub.
Gereja itu bagian dari penyelesaian amanat agung. Hidupmu juga sama. Hidup Anda diberkati atau belum hari ini semua adalah bagian cerita. Bahwa Allah akan mengakhiri dunia. Suatu hari dunia ini gak forever di sini. Pahami dulu rancangan Allah supaya Anda mengerti bagaimana berperan di dalamnya. Kalau enggak nanti kita menjadi orang yang pandir pikiran. Kita pikir kita hidup selamanya. Hidup kita itu loh hanya begitu-begitu saja. Mari kita berubah paradigma. Christians, you are called. Anda dan saya terpanggil untuk menyelesaikan sesuatu dalam rencana Tuhan. Jangan buang-buang waktu, sia-siakan kehidupan. Nah, Paulus berkata, aku ini rasul kepada bukan Yahudi. Tapi justru pelayananku adalah membangkitkan cemburu. Itu kemuliaan pelayanan saya. Supaya membuat beberapa orang Yahudi melek hati. Dan agar supaya dapat menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Christians should not take these words lightly. Keberadaan kita hari ini, kebangunan rohani yang terjadi. Ini mempengaruhi. Sebenarnya saya itu punya hati untuk bangsa Yahudi. Tahu nggak kenapa orang Israel? Kalau kita lamban jalan, kita ogah-ogahan pelayanan. Belakang yang antrinya itu lama, pernah nggak lihat? Padahal bukan kecelakaan loh. Lalu ada macet panjang 2 jam, ujungnya di sana ternyata lancar. Tahu kenapa? Orang depan berhenti 3 detik. Apa sih? 3 detik. Apa sih? 3 detik. Apa sih? Ujung sana 3 jam. Tahu nggak di belakang sana orang Yahudi akan binasa? Kalau kita perlahan-lahan, mereka akan binasa. Kebangunan rohani kita ini sekarang, jam dindingnya mereka. Kalau kita lamban-lamban jalan, tambah lama Injil kembali ke tempat asalnya. Kebangunan rohani dan kehidupan kita hari ini adalah alarm clock-nya Tuhan untuk pengangkatan, entah kapan. Gak ada orang berani memprediksi, gak ada orang boleh. Gak peduli dia siapa, diurapi atau terjadi mujizat dalam pelayanannya. I don't care. Kalau Kristus berkata, aku pun tidak tahu, bukan berarti Tuhan tidak maha tahu. Tuhan tidak sok tahu supaya jangan ada di antara kita. Nanti ada pendeta yang merasa pangkat atau apa. Lalu mulai memprediksi waktu karena dia sok tahu. Nggak boleh. Tapi tahu nggak? Kehidupan kita tuh mempengaruhi keselamatan orang lain. Belum lagi keselamatan orang Israel. Kehidupan kita jadi kayak kita seperti ayolah jadi CGL. Belumlah, aku nggak mau. Itu telat 3 detik. Itu telat 3 detik. Ayolah belajar berdoa atau yang sudah sungguh-sungguh lalu mundur lagi dalam Tuhan. Itu ngambil resources sumber daya. Nanti berapa orang Kristen harus mendoakan Anda. Mestinya mendoakan jiwa baru. Malah mendoakan jiwa lama. Lalu belum lagi mereka yang pakai pulsa, telepon Anda. Ajak Anda ke gereja padahal Anda sudah tahu kebenaran. Itu buang-buang waktu. Itu buang-buang sumber daya. Itu buang-buang resources. Harusnya tenaga yang sama bisa dipakai untuk menjangkau orang yang brand new. Makanya kita harus tahu bahwa kita ini jam dinding. Gak ada orang bisa berkata dosa-dosa gua urusan saya mau masturbasikan seorang diri. Gak bisa. Kalau Anda lakukan itu Anda berubah. Orang lain akan kena dampak dan imbasnya. Apa yang Anda lakukan sebagai ayah akan kena. Yang nanti kepengaruh adalah anak-anaknya. Apa yang Anda lakukan sebagai ibu, suami, istri. Apa yang bahkan anak lakukan. Itu urusanku kan, bukan urusan papa mamaku. Anda akan jadi bottleneck-nya ayah ibumu. Tahukah, whatever you do in the last days has consequences on other people. Apapun yang Anda lakukan di akhir zaman dan zaman edan ini ada konsekuensi nyata pada diri orang lain. Gak ada orang bisa berkata, dosaku asal orang lain gak tahu, asal aku gak melukai siapa-siapa dan merugikan siapa-siapa. Siapa bilang, ketika Anda berdosa Anda dirugikan. Ketika Anda rugi, seluruh keluargamu merugi. Seluruh gerejamu merugi. Coba lihat itu Akan, dosa Akan, Yosua, semua masuk ke sana, semua siap. Cuma sisa 1 yang simpan perak, mencuri. Saya harus hati-hati ngomong seperti ini karena bukan prosperity ya. Kalau saya coba ngomong sesuatu yang agak berani ya. Dan saya ngomong ini bukan karena hari ini kita persembahan persepuluhan ya, enggak ya. Karena persembahan persepuluhan di gereja ini tidak ada pengaruh pada kami hamba-hamba Tuhan. Lebih atau kurang semua ke misionaris, kami semua dibayar dengan fixed salary. Penghidupan kami itu sudah ada standar tetapnya. Jadi saya ngomong begini itu, tolong pahami hati saya murni. 1 orang aja mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Maleaki mengatakan, bagaimana mereka mencuri, merampok aku? Dengan mereka
tidak memberikan persembahan persepuluhan mereka. Satu orang aja, itu kan pengaruh untuk seluruh tentara. Can you imagine that? Satu orang seperti Akan nyimpan. Dia nggak mencuri loh, dia nyimpan. Ya mencuri sih, kalau yang Akan itu mencuri. Itu pengaruh ke seluruh tentara Yosua nggak bisa masuk tanah Kanaan. You know, you are so holy, everyone counts. Setiap jemaat Tuhan itu satu-satu tuh suci dan kudus. Everyone, setiap orang itu diperhitungkan oleh Tuhan. Coba bayangkan. Makanya hari ini, saya bolong saat teduh. Percaya nggak itu akan pengaruh kepadamu? Bukan saja karena saya gembala sidang. Saya sebagai orang Kristen akan mempengaruhi orang lain. Saya ngomong begini, saya kasih contoh saja supaya Anda mengerti. Setiap ketaatan yang Anda tahan, Anda menahan bukan hanya berkat atas hidupmu, tapi berkat atas orang lain. Setiap ketaatan yang Anda tunda, Anda menunda berkat orang lain juga. Saya ajarkan ini supaya kita belajar punya sense of responsibility lebih. Rasa tanggung jawab lebih. Ya kan? Aku bolong-bolong saat teduh, aku gak sungguh-sungguh. Itu kan urusanku, not really. Itu. Karena Tuhan itu mengerjakan dalam diri kita itu potensi ilahi. Jadi gak bisa kita itu hitung untung rugi itu dengan sekarang apa yang kasat mata. Andai kata orang itu gak jatuh bangun dalam dosa atau maju mundur, orang itu hari ini udah dipakai oleh Tuhan lebih. Jadi cara berpikirnya itu dalam konteks potensi. Karena itu saya ajarkan kepada kita semuanya, Paulus berkata begini. Aku ingin membangkitkan cemburu di dalam hati bangsaku. Aku adalah seorang rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Christian should take this passage, never to take this passage lightly. Kita harus menunjukkan kepada Israel the beauty of Christianity. Saya bersyukur. Saya itu diberitahu Tuhan seperti ini. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani. It's never just about you. Tidak pernah tentang dirimu atau generasimu saja. Apa yang kau lakukan sekarang ada konsekuensi yang panjang. Kita semua itu adalah mata rantai dalam kehidupan orang lain. Tapi saya tunjukkan skala besar. Israel. Tahukah Anda bahwa kita semua itu berpengaruh. Pengaruh kita lebih besar daripada yang kita kira. Saya belajar untuk mencintai orang Israel. Saya kasih contoh ya. Waktu saya masuk ke Israel pertama kali, itu tahun berapa saya lupa. Itu masih norak-noraknya nih. Saya masih, masih norak lah. Saya ketemu di imigrasi itu saya liatin. Gitu kan tentara-tentara tuh. Ya kan periksa paspor saya di imigrasi. Saya lihat, wow ini orang Israel. Saya jarang lihat. Waduh saya lihat. Habis itu saya bangga gitu loh. Senang. Nah suatu hari setelah masuk ke sekian kali, saya di imigrasi, dibuat masalah padahal gak ada masalah. Pernah enggak Anda ketemu ya apes-apesnya, Anda berada di suatu situasi, Anda orang baik, ya tiba-tiba gitu aja, pokoknya sistem harus ngerjai. Saya itu ditahan lama-lama, padahal saya gak apa-apa. Ternyata nanti ujungnya dikembalin paspor juga lewat gitu aja, gak ditanya apa-apa. Kadang-kadang dari waktu ke waktu memang ya mungkin itu sistem ya. Harus ngasih suatu pesan lah kepada semua pengunjung bahwa we are all powerful. Kita yang memegang paspormu di sini tuh kita itu yang maha kuasa. Jadi mungkin itu penting. Oh, saya loh bukan teroris. Wajah gini kok teroris. Saya loh juga bukan orang, dia juga tahu saya pendeta atau apa. Mimpi rombongan waktu itu. Saya masuk ke dalam sana. Lama-lama ditanya segalanya. Saya tanya gimana segalanya. Sit down. Oke. Waktu pertama kali saya masuk ke Israel, saya jatuh cinta sama keturunan Abraham. Hari itu saya marah sama keturunan Abraham. Lalu habis itu pas lagi di waktu di mana saya masuk ke Bethlehem. Dan di Bethlehem itu adakan KKR. Ada videonya namanya Palestine for Jesus. Nah, waktu saya KKR itu siangnya saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di kota tersebut. Dan mereka bukan orang Yahudi, tapi hamba-hamba Tuhan di Palestina. Waktu saya ketemu sama mereka, saya diajak debat sama mereka. Saya dipaksa untuk agree atau setuju dengan mereka bahwa Israel bukan lagi umat pilihan Allah sebagai bangsa. Tapi sekarang orang Kristen, anak Tuhan. Jadi Israel Tuhan sudah lupakan. Saya ngomong sama mereka gak bisa. Kalau gitu berarti orang Kristen juga gak punya rasa aman. Kalau Tuhan bisa kayak gitu mengkhianati Israel, Tuhan bisa mengkhianati kita. Orang-orang Kristen juga suatu hari. Bukankah Allah Israel itu menjadi Allah kita? Bukankah Tuhan Israel menjadi Tuhannya gereja?
Saya dipaksa, padahal hati saya itu aji mumpung. Saya barusan dikerjain di imigrasi, waktu saya masuk ke sini, sekarang saya dapat boloh, dapat teman. Ajak sama-sama benci, karena mereka kan gak suka, meskipun mereka anak Tuhan, tapi ada politik praktisnya di dalamnya. Mereka ajak saya untuk sama-sama agree with them, untuk denounce Israel. Saya berkata sama mereka, pastors, saya masih ingat saya di sekolah Alkitab waktu itu. Pastors, I cannot hate Israel, because God loves Israel. Padahal saya baru dikerjai di imigrasi. Masih ada kesel-keselnya dikit. Apa-apaan sih? Ya kan? Tapi di dalam hati saya, sekalipun saya bisa juga menyimpan rasa gak terima tadi itu loh. Buang-buang waktu berapa jam. Tapi ketika saya diajak, dibujuk untuk membenci umat Tuhan, saya gak bisa. I cannot. Gara-gara saya tidak mau berdiri dengan mereka. Keesokan hari waktu KKR. Di alun-alun kota itu, gak ada satupun di antara para hamba Tuhan itu muncul. Penterjemah saya pun akhirnya hengkang. Saya dibiarkan sendirian hingga satu orang Arab wanita yang datang umur 19 tahun ngomong sama saya, I volunteer to be your translator, menjadi penterjemahmu. You know what? Paulus berkata seperti ini. Don't take it lightly. Kamu kuberikan kekristenan, kata Tuhan. Itu kamu berhutang budi sama orang Yahudi. Coba bayangkan. Kita baca dulu ayat yang berikutnya, ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jangan kamu bermegah terhadap Israel, hai gereja. Sekalipun sekarang orang Israel sedang tidak percaya sama Yesus. Secara individu, orang Yahudi yang mati tanpa Kristus ya binasalah. Gak bisa mereka berkata, aku Yahudi loh ya. Bisa aja Tuhan yang sama berkata, aku bisa menciptakan anak Abraham dari batu itu. Gak ada. Ya, Yohanes 14 tetap berlaku. Tidak ada jalan kepada Bapakku kecuali melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekalipun Israel secara ras itu pilihan Allah. Individu lepas individu, kalau mereka mati di luar Kristus tetap binasa. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas ayat 18, ini juga pesan untuk harusnya hamba-hamba Tuhan tersebut di Palestina. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Allah tidak meninggalkan Israel. Kalau sampai Allah meninggalkan Israel, curigalah Allah juga akan meninggalkanmu. Karena dirimu tidak lebih baik dari orang Israel kok. Sama saja tegar tengkuknya. Coba ya saya jelaskan supaya Anda mengerti dulu. Saya kasih background story. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Betul sekali. Alkitab yang Anda pegang ini, royalti ke Yahudi. Sadarkah Anda? Kejadian sampai Wahyu, semua ditulis oleh Jewish, kecuali satu. Mungkin Dr. Lukas menulis kisah para rasul dan Injil Lukas itu. Semuanya yang lainnya Yahudi semua. Sebagian besar di perjanjian baru ditulis oleh seorang suku Benyamin namanya Paulus. Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu suku Lewi. Musa yang menulisnya. Mazmur itu dari suku Yehuda, Daud banyak sekali di dalamnya, Salomo juga ada. Yesaya itu nabi dari situ, Amos semuanya nabi dari Israel Utara atau nabi dari Yehuda di bawah. Ini ya, royaltinya orang Yahudi. Yang Anda pegang ini semuanya Jewish. Makanya saya bilang sama pastor-pastor itu, how can I hate the Jews? I cannot. Karena Alkitab mengatakan bahwa kamu itu ditopang oleh akar itu, kamu itu cabang. Jangan bermegah. Kamu jangan bermegah terhadap cabang-cabang itu. Karena Alkitab mengatakan di ayat 16 sekali lagi, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang juga adalah kudus. Berarti ada roti sulung, ada akar yang adalah kudus. Tahu nggak? Akar iman kita itu Jewish root. Akar iman kita itu Jewish root. My Savior was Jewish. Jesus Christ. Makanya waktu saya diajak untuk membenci orang Yahudi, saya bilang sama para hamba-hamba Tuhan, mana gue bisa? Saya malah heran garuk-garuk kepala. Lu orang pakai Alkitab apa? Kok bisa benci, kok ajak saya hari ini orang Indonesia untuk membenci orang Israel? Gak bisa saya. Saya juga gak membenci orang Palestina, saya ngomong sama dia, saya gak membenci siapa-siapa. Karena benci itu bukan kerajaan Allah. Saya bilang Anda juga gak bisa paksa saya benci. Atas alasan apapun. Saya gak tentu agree dengan mereka, dengan keputusan-keputusan nasionalnya, saya gak tentu agree.
Saya nggak setuju roket-roketan ini dan itu karena saya lebih percaya damai sejahtera, bukan perang-perangan. Saya ini anak damai, bukan anak perang. Tapi saya nggak bisa pungkiri, Allah tidak menolak keturunan Abraham. Kalau sampai Allah menolak keturunan Abraham, siap-siap hengkang dari kekristenan. Para hamba-hamba Tuhan saya beritahu, berarti dia akan hengkang dari hidupmu juga. Kenapa anak yang pernah berlalu dari perceraian papa mamanya nggak pernah rasa aman lagi, mau papa mamanya kawin lagi? Sekali perceraian terjadi, berarti keluarga itu pernah cerai. Tuhan tidak pernah menceraikan umat pilihannya. Makanya itu tadi di ibadah sebelumnya saya bilang, kalau saya kuepangkan anak saya, kuepangkan ke Tuhan Yesus. Satu-satunya Allah yang terbukti dari sejak Adam dan Hawa. Tidak pernah hengkang dari janjinya. Satu-satunya. Nah, saya bilang, coba Jewish root kita, akar kita, roti sulung kita kudus, akar kita adalah kudus, Jewish root. Coba kita kira-kira bayangkan ya. Kalau sekarang ya, saya ngomong orang ini nggak ngomong dengan Alkitab, tapi bicara aja tentang jumlah orang-orang Israel zaman dulu dibandingkan dengan jumlah populasi hari ini. Kayaknya. Kalau dengan sekarang aja zaman dulu di Afrika, sekali Reinhard Bonnke ngadakan acara di Nigeria 1 juta bertobat loh. Kayaknya di atas sana, hari ini aja di Firdaus, lebih banyak orang Asia Afrika daripada orang Yahudi. You agree? Saya yakin sih. Di sorga sekarang itu. Apalagi zaman dulu Amerika, sekarang kan beda. Zaman dulu kan Amerika mengalami kebangunan rohani. Kayaknya lebih banyak orang Amerika dari Eropa di situ. Daripada. Tapi sekarang makin banyak orang Asia. Jadi yang di atas sana, sawo matang sipit-sipit itu lebih banyak. Coba bayangkan. Nanti dari Indonesia Timur, dari Kupang, dari Papua. Nanti Anda akan lihat. Di atas sana itu suaranya merdu-merdu. Banyak orang Ambonnya. Tapi jangan pernah lupa loh. Some Jews up there in heaven, they are classical. Anda tidak bisa gantikan. The prophets. Nabi-nabi. The kings. Raja-raja. Imam-imam. The early church believers. Sejarah mencatat. Setelah kebangunan rohani terjadi di Yerusalem. Dari 200.000 populasi manusia di Yerusalem saat itu. 100.000 belong to one church. 100.000 itu adalah anggota dari gereja mula-mula. Cuman mereka nggak punya gedung. The first century. Di abad-abad pertama belum ada gedung gereja. Jadi mereka semua bertemu di rumah-rumah. Memecah roti di sana. Dan duduk diam di bawah pengajaran para rasul yang tersebar luas dari rumah ke rumah. Di early church, berapa banyak orang yang hari ini sudah meninggal dunia gak ada di bumi ini. Sekarang udah ada di sorga. Itu yang disebut roti sulung dan akar kudus. Your root is Jewish. Your first bread was Jewish. Makanya sampai hari ini saya punya sebuah kebiasaan, tapi saya nggak tanamkan. Saya nggak mau jadi berlebihan di dalam gereja yang kita pakai. Beda-beda sih setiap gereja lain-lain ya. Kita nggak terapkan tiupan shofar atau apa di sini, nggak ada salah dengan itu sih. Tapi saya rasa itu sudah nggak dipakai. Saxophone lebih enak. Paham maksud saya? Zaman dulu nggak ada drum. Tapi sekarang pernah sekali ada satu orang Yahudi, seorang Kristen Yahudi yang datang di sebuah gereja yang pernah kita sama-sama datang dan semuanya pakai cara-cara Yahudi. Dia orang Jewish, dia berkata, apa ini? Bangsaku aja nggak gini lagi nari-nari. Nggak begini lagi kok, masih kita go back in time itu gimana? Mau nggak kita meninggalkan iPhone kita atau Samsung kita, sekarang kita pakai kembali Nokia, Motorola yang gedenya botol-botol minum itu. Orang Yahudi yang masuk ke gereja, yang mau coba Yahudi-Yahudian, akan tertawa. Apa-apaan ini? Dia bilang, kami meninggalkan Yudaisme, kalian kok malah masuk? Paham ya? Our Jewish root is Jewish. Tapi kita tidak usah masuk ke dalam Judaism. Tapi saya punya sebuah kebiasaan yang mungkin saya nggak pernah ceritakan jarang-jarang. Until today, I pray for Israel. Saya sarankan Anda, selipkan di dalam doa Anda. Doakan untuk Israel. Waktunya nggak semakin, tahu nggak? Ketika saya nggak ngomong gini itu mengkeramatkan Israel, enggak ya. Ada banyak hal saya nggak agree, tapi mungkin ini bukan posisinya untuk saya cerita gimana. Tapi kalau bicara soal Roma, saya harus detil. Kalau enggak gitu, enggak ada daya tariknya. Saya nggak boleh main aman. Ada banyak kebijakan Israel secara nasional, saya sih nggak mau masuk ke dalam situ. Tapi I may not agree with them. Tapi saya tahu Allah punya hati. Seperti Allah cinta Palestina, Allah cinta ras Arab, Allah juga cinta ras Yahudi. Dan mereka adalah pilihan, mereka adalah akar roti sulung dan akar kudus. Alkitab yang kita pegang ini loh, gitu aja lah paling gampang. Saya berdoa terus untuk Israel, agar Israel bertobat. Setiap kali saya berdoa untuk Israel, hati saya membara untuk Indonesia, aneh ya.
Dan setiap kali saya berdoa untuk Indonesia, saya membara untuk orang di kiri kanan saya. You know, you can't pray for Israel without having a revival of your own. Karena orang yang mendoakan Israel agar Israel cepat diselamatkan, otomatis mengundang kebangunan rohani di negaranya, supaya negaranya cepat kelarkan amanat agung. Karena nanti Israel adalah antrian berikutnya. Saya sampai hari ini menerapkan untuk memberkati Israel. Tahun 1948, setelah Hitler tahun 45 itu peperangan rohani sampai perang dunia yang kedua. Jerman kan jatuh setelah itu. Jerman dulu superpower. Tahu nggak siapa yang bantu Israel? Waktu yang membantu Israel untuk berdiri sebagai negara itu England kan? Great Britain maksudnya. Lihat mereka jadi diberkati Tuhan seperti apa negaranya. Tapi ketika mereka berbalik kucing, mereka seolah-olah berkhianat terhadap Israel. Lihat apa yang terjadi, Great Britain jadi ompong. Do you see that? Saya nggak ngomong ini mau ajak Anda ke Israel, enggak. Saya ceritain Anda bahwa Israel adalah clock-nya Tuhan. Dan Anda jangan coba ubah itu seperti beberapa hamba Tuhan di Palestina yang saya temui waktu itu. Don't ever try that. Meskipun saya lagi keki, dikerjai sama imigrasi Israel waktu itu. Saya tidak punya hak untuk mengubah firman Tuhan. Your personal feeling, reserve it for you. Kalau Anda punya perasaan pribadi, simpan sendiri. Makanya itu jangan pernah kita itu, kalau kita lihat satu gereja diurapi atau apa, jangan Israel lah. Perasaan pribadimu simpan untuk opini. Dan kalau apa yang perlu Anda sesuaikan untuk urusan pribadimu, lakukan itu hakmu. Tapi jangan membuat sebuah statement yang luas dan kita serang hamba Tuhan, kita serang gereja, kita serang gerakan. Don't do that. Because when God loves something and you hate that thing, God's love not coming your way. Kalau Tuhan mencintai sesuatu, Anda lawan itu, Allah punya kasih tidak ke arahmu. Karena itu Great Britain belajar menelan pil pahit itu. Tahu nggak siapa yang to the rescue, siapa yang bantu? Amerika. The United States of America membantu agar supaya Israel mulai dibantu ini, dibantu itu. Makanya Amerika diangkat Tuhan. Once upon a time, suatu hari, bukan once upon a time, suatu saat dulu. Amerika mulai berubah setia. Lihat Amerika sekarang gembos. Ternyata Tuhan masih memberkati Abraham. Anak cucumu, keturunanmu akan seperti pasir. Dan siapa memberkatimu akan kuberkati, siapa mengutukimu akan kukutuki. Saya ajari kita untuk mengerti ini, bukan berarti kita syofar-syofaran, enggak. Jangan buat orang Yahudi yang percaya Yesus tertawa di gereja kita. Lu orang kok masuk ke Yudaisme kita keluar. Loh enggak apa-apa, saya enggak anti dengan syofar. Silahkan, enggak gampang loh. Enggak keluar apa-apa kecuali ludah. Enggak keluar apa-apa, enggak gampang, itu susah. Ya, bagi saya enggak akan masuk ke situ. Itu salah satu instrumen aja. Bagi saya tidak sesakral apa, yang sakral itu hatinya. But remember one thing. When you love Israel and pray for Israel, you shall be blessed too. Tuhan punya covenant dengan Abraham belum di-cancel loh. Notaris mana yang berani mengakui Tuhan sudah meng-cancelnya? Tuhan berkata, I will bless whoever blesses you. I will curse whoever curses you. Itu masih berlaku. Jadi hati-hati juga dalam kehidupan kita aplikasinya. Kalau Allah sedang bekerja di sebuah tempat. Dan Anda tidak enak hati mungkin karena ada kejadian kecil. Hati-hati jangan pertaruhkan seluruh nyawamu dengan menentang itu. Karena kalau Allah ada apinya di sana. You jump into the fire and dance. Lompat dalam api itu dan turut menari. Jangan sampai mengutuki api itu dan api itu membakarmu. Israel adalah seperti api menghanguskan. Membakar. Britain rasakan, Amerika mulai merasakan. Coba pahami ini supaya Anda mengerti bahwa Allah punya kairos dan pilihan. Dari sini saya ngerti, wow, padahal Israel terus terang kalau saya opini, kalau Anda tanya saya nggak demen-demen banget. Dealing sama orang Yahudi terus terang saya harus hati-hati ngomong begini sama dengan kita nggak boleh rasan-rasan hamba Tuhan. Karena Israel adalah hamba Tuhan. Kalau saya terus terang ditanya, saya suka nggak? Terus terang nggak suka. Saya lebih suka orang Indonesia lebih ramah. Saya lebih suka orang-orang di Jawa yang lebih jujur, lebih tulus. Saya nggak terlalu suka Jacob sebenarnya terus terang. Yakub nggak terlalu demen. Karena orangnya itu begitu. Nggak terlalu suka. But let me save my opinion to me. Tapi saya ajarkan bahwa Allah tidak pernah melupakan Abraham, Ishak dan Yakub. Termasuk Yakub, yang arti kata Yakub itu deceiver atau penipu. Saya ajari Anda di sini bahwa sekali Allah memilih seseorang, Allah setia sama orang itu. Berarti juga berlaku bagimu. Kalau Allah memilihmu, percayalah Allah setia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dari sini saya ngambil semua doktrin-doktrin saya.
Tuhan membenci perceraian, saya jadi ngerti. Karena Tuhan itu setia. Makanya yang dekat sama Tuhan buahnya itu kesetiaan. Tuhan tuh gak balik kucing orangnya. Tuhan itu bukanlah seperti kita yang anjing kembali ke muntahnya. Tuhan tuh gak pelin-pelan. Satu hal yang saya pelajari dari Allah Israel yang menjadi Allahku hari ini. My God tidak pelin-pelan. Sekali dia jatuh cinta, makanya itu saya percaya orang kalau kepenuhan Tuhan gak mungkin dia sebentar cinta itu, sebentar cinta ini ngumbar cintanya di mana-mana, gak mungkin. Orang kalau dipenuhi dengan Tuhan, dia sekali cinta sama satu orang, dia akan cintai orang itu seumur hidup. Itu sifatnya orang yang punya Tuhan. Saya belajar di mana? From the God of Israel. Tuhan gak pernah lo berantem sama mempelainya. Zaman dulu kan Israel. Lalu dikit-dikit coba baca di Yesaya. Tuhan menggambarkan Israel seperti wanita, seperti istrinya. Dikit-dikit Tuhan berkata cerai. Makanya orang yang kepenuhan dengan Tuhan gak pernah keluar kata cerai. Karena Tuhan ribuan tahun dikhianati Israel gak pernah keluar sekalipun kata cerai. Makanya di Yesaya dikatakan mana surat ceraimu? Engkau telah pergi cuma-cuma, kembalilah cuma-cuma. Jangan belanjakan hidupmu untuk sesuatu yang bukan roti. Dari Allah Israel ini saya bisa derive, saya bisa ambil berbagai doktrin kehidupanku dan prinsip iman. Allah Israel telah mengajarku untuk tidak pernah mengkhianati orang yang saya komitmen dengannya. Jadi, ngerti Pastor Philip sekarang kenapa kita belajar Israel. Bukan supaya kita jadi Yudaisme, bukan. Saya belajar Israel supaya belajar karakter Allah. Saya belajar banyak dari Israel ini. Saya melihat mereka, saya berkata, oh anakku aman sama Tuhan. Daud lo titipin anaknya, lihat jadi apa. Abraham titipin anaknya, lihat tuh. Aku titipkan Vanessa, Jeremy, dan Warren ke Tuhan Yesus. Allah Israel dahulu sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah. Saya ada bisnis, kalau ada bisnis, ada urusan apa zaman dulu. Saya selalu titipkan ke Tuhan Yesus. Sekarang gereja saya titipkan jemaat kepada Tuhan. Gua mau hidup, gua mau mati kayak. Saya gembalanya atau suatu hari bukan gembalanya. Saya tahu jemaat ini akan di-take care oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah Israel adalah Tuhan ya gereja kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tangkap itu. Makanya itu jadi orang Kristen. Jangan kalah sama orang Israel. Sekali dapat perjanjian pegang itu. Makanya itu yang harus dipegang gini terus. Itu bukanlah rekan bisnismu. Bukan koneksimu. Bukan harta uang berapa yang ada di saldonya. When your bisnismu punya perjanjian dengan Tuhan. Itu Ishak punya perjanjian sumur dengan Tuhan di perjanjian lama. No one. Abraham punya perjanjian maksudnya. Tidak ada orang bisa nutup sumurnya selama-lamanya. Cepat lambat Ishak akan menggalinya. Karena itu kalau di dalam rumah Anda dulu, Anda masuk ke rumah itu. Lalu rumah itu dulu pakai macam-macam cara-cara yang bukan diajarkan firman. Udah, sekarang sama teman-teman CG aja sama-sama di situ kuduskan dan serahkan rumah itu ke Tuhan. Sekali serahkan percayalah. Jangan takut hantu di WC nanti. Kalau sampai ada setan di rumah Anda tengking saja, itu setan lewat, dia gak bisa tinggal. Satu tempat yang sudah diserahkan, forever milik Tuhan, seperti Israel. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau anak Anda pernah diserahkan di gereja, waktu kecil seperti ini, kepada Allah Israel, 1, 2, 3 ditumpangi tangan. Dahulu kan begitu. Sekarang kan penyerahan adalah khusus, nanti ke depan juga ada khusus, saya buka sedikit rahasia. Kita rancangkan nanti berapa lama sekali, kita akan dengan penyerahan anak hari Jumat. Jadi baby-baby biasa kumpul diserahkan. Jangan anggap enteng-enteng itu. Itu dikuepangkan ke Tuhan Yesus, itu luar biasa. Anak Anda kalau sudah diserahkan ke Allah Israel, di dalam nama Yesus Kristus itu, sekali diserahkan kepada Mesias, you believe. Kalau anak Anda menunjukkan tanda-tanda tidak baik, nakal lah apa segalanya, Anda tidak usah fight dari awal. Anda tinggal klaim asuransi Anda dan berkata, Tuhan kau berjanji, jangan marah sama Tuhan tapinya. Marah sama setan. Tuhan sudah berjanji, anakku ini akan jadi hamba Tuhan. Anakku ini akan menjadi anak baik. Anakku ini dari awal sudah ada dalam nubuatan. Bukankah anak-anak kecil akan bernubuat? Klaim kembali. Jangan kita nangis lalu tidak berdaya berkata, kenapa? Don't be weak. Apa yang sudah kau serahkan kepada Allah Israel, Allah itu akan berjuang bagi anakmu. Ada banyak hal saya pelajari. Kayaknya cuma Israel doang. Kayaknya cuma ngomong soal Israel. No. There's so much I learned from Israel. Bukan pergi ke Israel. Dari kebenaran tentang Israel itu saya banyak belajar. Allah yang sama. Tuhan tahu kok. Tuhan, my eyes are watching you. Bagaimana Tuhan memperlakukan Israel? Begitulah nanti Tuhan memperlakukan saya. Tuhan gak mungkin salah. Tuhan gak mungkin salah. Kalau ada orang datang ke Anda, tak beritahu ya rahasia orang ini. Jangan beritahu dia rahasia apa-apa ya. Anda bisa langsung melihat, nanti rahasiamu juga akan diberitahukan ke orang.
cara Allah memperlakukan Israel, Anda harus berkaca dan tahu inilah cara Allah memperlakukan aku. Tidak ada kesalahan pertukaran bayangan pada Tuhan. Allah Israel itu setia dan sekarang menjadi Yesus Kristus Allah kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Karena oyot kita, akar kita kurang kuat Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara kita adalah Kristen generasi kedua? Ada, saya Kristen. Generasi kedua itu berarti papa mama udah Kristen dulu, Anda Kristen. Pol-pol lah gimana paling 3-4 generasi. Kita perlu akar kudus roti sulung. Lihat lebih jauh daripada nenek moyangmu. Lihat kepada nenek moyang itu, Abraham. Lihat ke sana. That God you worship now. Makanya itu orang Kristen yang mundur dan menggantikan imannya. Demi karir atau demi promosi. Itu orang yang paling bodoh di seluruh dunia. Anda menukarkan untuk Gucci yang bagus. Untuk Gucci yang kinclong mengkilap, yang sekarang bagus di pasaran, yang bagus. Tapi Anda tukarkan sebuah Gucci yang usianya ribuan tahun teruji. Dan harganya naik terus. Dari dinasti mana dan sebagainya. Itu sudah masuk ke Sotheby, masuk ke Christie, masuk kemana itu ditawar itu sudah gak keruan harganya. Anda tukarkan untuk beli satu Gucci mahal di toko modern situ. Itu sama dengan orang yang menggantikan Allah Israel. Dengan sesuatu apapun demi dapatkan modern blessing. You're making the biggest mistake. Makanya saya tidak akan pernah exchanging my God for anything. Karena Tuhanku selain Yesus Kristus itu naik ke atas itu suku Yehuda. Daud, dari Daud kan itu suku Yehuda ke Abraham, itu Allahnya Israel. Titisannya itu Yesus Kristus. I will not exchange that for anything. Mana mungkin saya gantikan untuk beli gelas mana di mall yang bagus, yang mahal kali, yang ada sedikit, yang ada emasnya, grafiranya dan segalanya untuk sesuatu yang dari dinasti Ming. Don't exchange Jesus. Israel tuh kayaknya, apa sih Pastor Philip ngomong soal Israel gak relevan buat saya? Salah, sangat relevan. Karena oyot saya cuma 3-4 keturunan saya ini Kristen generasi kedua. Mama saya Kristen dulu. Oh 3 sih, Mak Coh. Ya lompat, ya pokoknya 3. Gak cukup. Tapi sekarang setelah saya baca firman, saya tahu ternyata oyot saya itu akar kudus sampai di balik tirai. Saya berkata, wow, iman yang kumiliki ini sakral. Wow, makanya saya jaga kerohanian. Saya saat teduh sungguh-sungguh, saya betul-betul pelihara seperti biji mata. You want to know why? Karena saya seperti punya sebuah barang artifact. Yang satu-satunya di dunia, tiada lagi sejak zaman itu. Allahku sejak dari purbakala yang sekarang tinggal di dalam diriku. Dan sekarang tinggal di anak-anakku. Saya gak akan takut nanti anak-anak saya mau apa, bukan pilihan mereka. Sorry nak, kamu sudah di skakmat. Allahnya Abraham sekarang jadi Allahnya papamu. Jadi siap-siap kamu jadi Ishak, Yakub, apalah, mau Salomo, mau nakal lah, kamu pasti kembali cepat lambat. Lihat ya, tambah nakal kamu, 7 keturunan berikutnya nanti keluar pendeta semua. You have faith in the God you worship, not in the man. Not in the man you minister to. Saya harap Anda untuk mengerti bahwa rasa aman itu penting. Dan rasa aman kita itu jauh di balik tirai. Oh haleluya. Semoga Anda menangkap sesuatu ya di sini ya. Oke. Lompat aja ya. Toh sudah baca kan? Kan sudah baca. Jadi enaknya gini loh. Jadi saya gak usah bahas semua kan sudah dibaca. Ayat 25 kita lompat aja. Jam dinding kedatangan Tuhan itu apa dan kota keselamatan. Penyelamatan Israel. Oke ya. Ini cerita tentang Israel nanti diselamatkan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Dari tadi kan saya bicara tentang rahasia. Sesuatu yang mungkin kalau Anda pikirkan sendiri tidak muncul itu. Tapi waktu saya bahas begini baru buka ya. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau kata Paulus agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Hari ini. Tidak semua sih. Di zaman-zaman tahun berapa awal-awal 1900 sekian puluh. 70 kalau nggak salah. Ada Jesus Movement atau apa. Itu gerakan-gerakan itu salah satunya di antara itu akhirnya ada banyak sekali orang Yahudi yang terima Tuhan. Ada yang membawa Injil ke situ. Sehingga ada yang namanya Messianic Jews. Atau Yahudi Messianic. Itu orang-orang Yahudi yang percaya Yesus bukan anak tukang kayu semata-mata. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah. Bukan orang Yahudi yang menganggap ini ada rabi gila. Dia menyamakan diri dengan Allah sehingga mau didorong oleh orang Farisi dan ahli Taurat dari tebing jurang. Ada orang-orang begitu. Jadi tetap ada. Jadi Paulus itu akurat sekali. Dia berkata,
jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel, memang tidak semua murtad. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tapi dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, gereja seperti ini di Israel nggak ada. Kalau ada gereja di situ tuh kebanyakan orang-orang pendatang, orang Amerika, orang Inggris, orang apa segalanya. Ya, tapi orang Yahudinya sendiri nggak ada yang begini banyaknya. Saya nggak pernah dengar sih, atau saya kurang pergi. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Oke, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Wow. Ini yang saya sebut kuota keselamatan. Pahamkah Anda? Pahamkah Anda? Ini implikasinya kepada hidup kita langsung ke rumah tangga kita. Selain ke Israel. Jadi Israel itu akan tegar sampai kebangunan rohani yang diceritakan di kitab Wahyu. Yang akan diprakarsai oleh 2 orang nabi. Kita nggak pernah tahu mereka siapa, tapi mereka so pasti Yahudi. Karena orang Yahudi hanya mendengarkan orang Yahudi. Orang Yahudi itu picky. Mereka hanya mau mendengarkan Musa. Yesus datang aja membawa ide baru aja mereka tolak mentah-mentah. Jadi nanti yang muncul mungkinkah Elia dari 2 nabi itu yang di kitab Wahyu. Mungkinkah itu Henok yang gak pernah mati. Kalau kita gak percaya reinkarnasi, mungkinkah 2 nabi nanti yang memberitakan Injil kepada Israel hingga terjadi kebangunan rohani. 144.000 orang diselamatkan. Itu bukan angka harafiah. 144.000 itu berarti 12 suku. Akan terjadi kebangunan rohani Israel seperti sekarang kita melihat revival di Indonesia. Orang-orang cinta Yesus, cinta setengah mati sama Tuhan. Nanti akan terjadi. Yesus bukan saja sekedar tukang kayu. Hosana, Hosana akan kembali dengan palem sesungguhnya. Itu akan dikibarkan untuk Tuhan dan berkata datanglah kerajaanmu. Itu nanti lewat nabi besar dan tidak ditulis namanya siapa. Tapi yang pasti itu bukan pendeta Amerika, penginjil mana bukan. Gak mempan. Nah itu gak akan terjadi sebelum kuota keselamatan non-Yahudi itu dipenuhi. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah saya kasih Anda satu pemikiran. Ada pepatah berkata begini yang seringkali sudah dipopulerkan. Kapan Yesus datang kembali atau pengangkatan terjadi? Kapan? Sampai Injil diberitakan ke ujung bumi. Nah ujung bumi itu di mana? Kalau sampai kita tahu ujung bumi di mana, gua ke sana cepat biar Tuhan datang. Menurut orang-orang tinggal di Amerika, ujung bumi itu Far East. Atau di Asia. Tapi sekarang kebalik. Orang-orang Korea injili Amerika. Mereka rasa Amerika itu ujung dunia. Karena pesawat ke sana jet lag-nya enggak keruan. Jadi ujung dunia itu mana saudaraku? Make sense toh? Saya ajak Anda mikir ya, supaya Anda mengerti. Ini nanti saya tunjukkan aplikasinya dalam hidupmu. Ujung dunia mana? Ada orang berkata Papua Nugini. Atau tempat-tempat yang masih pakai koteka. Mana ada sekarang hidup dalam zaman batu mungkin masih ada. Tapi sekarang zaman internet. Berapa miliar yang berinternet. Jadi sebenarnya siapa sih gak pernah dengar Injil? Ya kan? Shalom pemirsa itu di mana-mana tinggal bahasanya. Subtitle pun ada. So, where is ujung bumi? Tuhan niat datang gak? Kalau Tuhan bilang Tuhan akan datang kalau ujung dunia Injil diberitakan. Mana patokannya? Ayo, yang mana? Ada orang lagi berkata Injil akan dikembalikan ke Yerusalem baru kesudahannya. Jadi gimana? Apa? What's right? Ini memberikan sebuah balancer. Ujung bumi betul. Tapi Paulus menunjukkan sebuah rahasia baru. Bukan rahasia baru, ini firman suci. Saya ulang lagi ya. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai, jadi kebangunan rohani Israel itu menunggu ini. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah ini dia. Masalahnya kita nggak tahu kuotanya itu seberapa, angka persisnya itu berapa. Jadi sekarang itu setiap kali ada 1 orang Indonesia bertobat, kuotanya kurang 1. Tuhan sudah cepat akan datang. Kalau di Afrika seperti Reinhard Bonnke dulu, sekali kok KKR 1 juta bertobat, langsung hilang 1 juta kuota. Berarti lebih susah lagi papa Anda terima Tuhan. Kalau Anda berlambat-lambat. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan sempitlah jalan ke sorga. Lebarlah jalan ke neraka. Paham maksud saya ya? Kalau emas jadi langka tambah mahal bukan? Kalau orang semua jual emas jadi murah. Semakin susah peperangan rohani semakin mengerucut. Ketika 1 juta di Nigeria bertobat, good luck my friend untuk anakmu atau saudaramu. Makanya itu nanti yang masuk kerajaan sorga yang berebut. Bukan yang leye-leye kaki dan berkata, shera-shera whatever will be. Kalau papa terima Tuhan tahun ini ya gak apa-apa. Kalau enggak gimana terserah. Gak bisa.
We have a job to do. Belum lagi kita nggak tahu kapan mati. Makanya itu Tuhan bilang carilah kerajaan sorga. Di samping pekerjaan Anda dan profesi, jangan lupakan kebenarannya. Itu indah loh. Kuota sampai jumlah yang penuh dari bangsa non-Yahudi telah masuk kemana? Masuk ke dalam kitab anak domba Allah. Nah masalahnya kita nggak tahu kalau Tuhan bisa sebut 5 juta gitu kan gampang, kita tinggal countdown. Tiketing kan juga mudah kalau kita beritahu kursi di dalam gedung ini ada berapa. Tinggal dilihat loh sisa berapa. Nah masalahnya ini misterius. Kita nggak tahu karena memang kita harus beriman pada Tuhan. Tapi yang pasti tidak lebih lama lagi. Tiap kali ada satu orang bertobat, bersyukurlah untuk tetanggamu. Berarti rumah Anda kurang 1 kota. Ya kan? Make sense kan? Itu loh implikasinya buat kita yang selama ini suka mengulur melayani Tuhan atau melayani sesama. Atau yang suka berkata nanti saja saya injili istriku atau saya injili suamiku atau tetanggaku. Di situ. Saya jadi ngerti sekarang. Masalahnya kita nggak tahu persisnya berapa tuh jumlahnya. Tapi setiap kali ada satu orang bertobat, bersyukurlah malaikat di sorga bergembira. Tapi 1 kursi telah lenyap. Emasnya jadi naik. Masalahnya bukan masalah harga. Harga sudah dibeli Tuhan dengan darahnya. Berarti cuma-cuma. Orang tinggal percaya. Tapi kalau semua medan perang semakin sempit, percayalah semua setan numpuk ke situ. Untuk memastikan gak masuk lagi dari sana. Peperangan rohani itu akan semakin eskalasi, tidak semakin decrease. Itu satu hal. Sejak tahun 1948, banyak nubuatan di Alkitab sudah digenapi. 48 adalah berdirinya Israel jam dinding untuk kita gereja-gereja untuk tidak lengah. Sebelum menjadi sebuah negara, karena semua berita firman, nubuatan di kitab Daniel, Sakaria, apa semuanya itu semua satu-satu mulai nampak. Sebelum Israel jadi bangsa, nggak apa-apa, gereja masih santai saja. Sejak tahun 1948, ketika menjadi the state of Israel, no play already. We are already in the last day of the last day. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa berkata, oh saudaraku tinggal 4 bulan, nggak bisa. Kalau 4 bulan setelah itu tuayan, nah itu masih masuk akal. Tapi saya nggak ngerti, kedatangan Tuhan nggak ada orang bisa prediksi. Tapi sejak tahun 48 jam dinding itu mulai muncul loncengnya, tong, kita sudah tidak longer day to the coming of Christ. Cuman kita nggak bisa menebak waktu, jam, tanggal, bulan, tahun itu sesat. Siapa yang menebak itu sesat? Nggak bisa. Tapi saya kasih patokan, sebelum 48, gereja-gereja tahun 1920, 1930, bahkan 940 lah, 1940. Nggak apa-apa, santai saja. Pelan-pelan aja lah. Melayani kalau ada waktu, mengasihi kalau bisa, beritakan Injil kalau memang mau. Nggak apa-apa. Setelah 48, don't even think about it. Itu hal yang saya bisa prediksi. Saya nggak berani ya, saya harus hati-hati soal ngomong begini. Satu-satu yang bisa saya prediksi, it's not gonna be longer. It's sooner than longer. Lebih cepat daripada lebih lambat. Setelah 48, tidak lebih lambat. Supaya Anda mengerti. Kalau gitu Pastor Philip ini sudah mau datang nih Tuhan. Kalau gitu besok saya quit dari pekerjaan saya. Saya akan di menara doa terus. Nanti siapa yang kasih makan? Nanti kan kita minta. Enggak, jangan begitu. Investasilah. Asal bertanggung jawab. Asal bukan yang spekulasi abal-abalan. Ya, investasilah tapi bukan sesuatu yang sifatnya itu mau kaya cepat. Produknya apa nggak jelas, hulu hilirnya. Bekerjalah, kembangkan talenta, menikahlah. Kalau gitu buat apa menikah ya? Sebentar lagi kan menjadi mempelai Kristus. Hei. Nanti sakit hati kalau diambil sama orang lain. Menikahlah, rencana punya anak, sekolahkan tinggi-tinggi. Perempuan jangan dibedakan dengan laki-laki. Make all the planning. Tapi remember, ingat. Christ coming is not longer. It is sooner. Tidak lebih lama, tapi lebih cepat. Cara kita memandang gitu. Dan sekarang, Paulus tambahkan, sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Jadi ada kuotanya. Nah suatu saat kelak, kalau ada orang berkata, sampai semua orang mendengar Injil, ya kan? Ada lagi satu pepatah, iya, itu iya. Tapi bagaimana dengan bayi lahir? Pernah mikir gak? Kalau kita mau memberitakan Injil hari ini, semua orang di seluruh dunia ini, kita kumpulkan jadi satu, pasti ada yang bolos. Karena mereka, aduh, mau lahirkan, pasti. Pasti akan ada yang pergi ke baby ward atau kepada tempat bersalin. Pasti banyak. Setiap menit berapa bayi yang lahir, setiap detik. Jadi
Kapan tepatnya semua orang mendengar Injil itu kapan? Anak umur berapa? Anak umur 3 sudah bisa ngerti? 4 ke 5 kalau jarak 1 bulan itu beda lagi. 6, 7, apa fine line-nya? Saya cuma bayangkan aja, saya nggak ngomong hanya di Alkitab tapi hikmat. Suatu saat nanti Tuhan akan berkata enough. Tuhan akan berkata enough. Tuhan berkata selesai. Dan Tuhan datang. Pada waktu itu bayi masih lahir. Waktu Tuhan berkata, aku datang. Waktu itu masih akan ada orang yang baru umur 6 mulai bisa mikir jadi ke umur 7. Happy birthday to you, masih ada. Kalau nanti suatu hari di sorga kita lihat anak-anak kecil di sana. Jika, if ya. Percayalah itu semua kasih karunia. Kalau memang iya, jikalau kita melihat mereka di sana. Mereka yang tidak pernah dengar Injil tapi langsung diangkat sama Tuhan. Yang umur 2, umur 1, bayi baru lahir 3 bulan gimana Injili. Nggak ngerti lah. Terakhir ada satu orang tunjukkan satu anak-anaknya atau cucunya nggak tahu yang nonton saat teduh. Saya khotbah tentang Allah Tritunggal. Nah anak kecil itu masih baru angkat kepala. Tapi ya lucu bisa ikut di saat teduh terus ikut gini. Ya bagus itu tren-trenan mamanya. Dari kecil udah dengarkan firman Tuhan. Ya kan? Lalu dia nggak ngerti lah. Mana dia ngerti Allah Tritunggal. Ya kan? Kalau sampai Tuhan datang hari itu. Pas kita lagi saat teduh lalu diangkat. Anak itu kalau ada di sorga, itu kasih karunia Allah. Karena anak itu tetap adalah keturunan Adam. Dia lucu sekarang, tapi nanti kalau sudah ada hormonnya, gak terlalu lucu loh. Dia juga bisa dosa loh. Anak itu belum teruji potensi. Berarti dia masih bisa buat kesalahan jikalau situasi, kondisi, iklimnya memaksa dia. Bapak, Ibu, Saudara, at some point God will say, my grace is done. Dan dia akan memberikan the grace, the last graces. Kasih karunia kepada beberapa orang. Contohnya mungkin bayi, anak. Mereka tidak patut ada di sorga. Kita semua itu anak Adam dan Hawa. Semua kita itu kalau dikasih kesempatan pasti salah. Tapi semua akan diangkat. Jikalau nanti suatu hari itu tiba. Kalau ada orang-orang terakhir yang Tuhan sapu semuanya. Karena mereka termasuk di dalam bilangan yang belum dengar Injil tapi dianggap sudah dengar. Diambil anak kecil. Then it is God's grace. Your grace tuh, kasih karunia Anda beda. Anda sudah mendengarnya, Anda harus meresponi hari ini. Ada satu titik Tuhan akan berkata, enough, I'm coming. Wahyu 4. Maka Yohanes diberitahu, naiklah ke sini. Di sana ada gerbang, Tuhan sudah siap turun. Pahami, ada satu waktu Tuhan berkata, jumlahnya penuh. Enough. Waktu itu untung-untungan, orang yang mendengar Injil ke-7 kali baru terima Tuhan. Ada satu temannya baru dengar 6 kali, lalu Tuhan sudah datang. Dia gak dapat kesempatan 7 kali seperti temannya. Tapi semua orang yang belum pernah mendengar Injil pertama kali. Dengarkan khotbah saya kitab Roma yang awal-awal. Kemana orang pergi kalau belum pernah dengar Injil. Nurani mereka akan Tuhan otak-atik setengah mati. Waktu itu. Pahami saya. Bapak, Ibu, Saudara. Satu waktu nanti. God will say, done, enough. Dan itu tidak tergantung Injil ke Papua Nugini. Itu tidak tergantung nanti tiba-tiba semua di seluruh dunia bayi-bayi itu disuruh stop lahir. Supaya nanti gitu loh, genap gitu loh. Diinjili semua gitu loh. Kalau bisa itu dihentikan kelahiran sementara sampai umur 12 diinjili semua. Oke, disensus sudah dapat lalu Tuhan berkata turun. Enggak akan ada satu titik Tuhan berkata enough. Dan waktu enough itu. Mama Anda di bilangan mana? Ibu Anda di bilangan mana? Selamat atau binasa? Ini yang mengganggu saya. Saya harap Paulus tidak nulis ini. Kalau Paulus tidak nulis ini, saya kepingin tidak jadi pendeta. Terus terang. Kenapa saya itu lahirnya tahun 1974? Oh, tahu usia saya. Kenapa nggak dilahirkan tahun 1874? Saya bisa jadi orang Kristen yang santai. Inilah yang saya menjawab dengan orang-orang yang berkata, Pastor Philip ini keburu apa sih? Ngapain sih ambisi? Bawa Injil kemana-mana 300 gereja, 1000 gereja. Now you know. Karena saya mikirkan ibumu. Saya mikirkan tetanggamu, bos Anda, pembantumu. Saya pikirkan, where will they be? Waktu Tuhan berkata, enough. Kalau saya injilin sekali mereka belum mau. Tak injilin 7 kali. Kalau Tuhan belum datang 14 kali tak injilin. Sampai dia mau, kecuali dia mati atau saya mati dulu. Andai kata Paulus tidak nulis ini, saya nggak mau jadi pendeta. Saya nggak mau KKR. Tapi karena Paulus tulis ini menggangguku. Oh haleluya. Anda belajar sesuatu? Kuota keselamatan. Supaya Anda mengerti hari ini, tolong dijaga ya, tolong dilihat ya sehari-hari. Anda dengar-dengarkan, tiba-tiba di Kupang, 20 orang dibaptis hari ini lewat Mawar Siaran. Aduh, ibu Anda baru kehilangan 20 kursi.
20 kali lipat peperangan rohani untuk jiwanya. Karena setan-setan itu pergi cari tempat yang tandus. Dan berikutnya adalah orang yang belum terima Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.